Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar agar kita sama-sama saling berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan video ini. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan bersama-sama belajar dari sejarahnya sampai dengan makna setiap alinea, dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Sebelum kita membahas materi, kita akan membahas tentang kompetensi dasar dan indikator dari materi kita hari ini. Kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 1.2 menghargai alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.2 melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, KD 4.2 menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama, indikator sikap spiritual, yaitu mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kemerdekaan Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk indikator sikap sosialnya, membina dan membiasakan sikap musyawarah dan saling mengalah sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian indikator pengetahuannya yang pertama adalah menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengidentifikasi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk indikator keterampilannya adalah menampilkan hasil identifikasi dan menunjukkan praktek kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai bersama adalah setelah melaksanakan pembelajaran ini, harapannya peserta didik atau siswa yang melihat video ini akan mampu membiasakan sikap musyawarah dan saling mengalah sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran juga diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan dan mengidentifikasi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran ini juga peserta didik diharapkan mampu menampilkan hasil identifikasi dan menunjukkan praktek kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita akan bahas secara singkat sejarah dari perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari peristiwa kalahnya Jepang kepada Sekutu pada Perang Dunia II. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu Soekarno menyampaikan gagasan
dasar pembentukan negara yang disebut dengan Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Tepatnya, Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Maka dibentuklah Panitia 9, perumus atau perancang Undang-Undang Dasar. Dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945. Panitia 9 kemudian merumuskan pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil, perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala pasal-pasalnya. Kemudian panitia tersebut diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan oleh Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Dunia II. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Kaisar Kuniaka pada 7 September 1944. Kemudian Perdana Menteri Kaiso mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi, yaitu dengan membentuk BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro pada tanggal 29 April 1945. Pada pengumuman tersebut diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo-Diningrat dan dibantu oleh R.P. Suroso dan seorang berkebangsaan Jepang, yaitu Ichibagase Yoshio. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama ke Hiroshima. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang dan dibentuklah PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintahan Jepang. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas BPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa. BPKI diketuai oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasihat BPKI adalah Ahmad Subarjo. Jumlah BPKI ada 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Setiap negara, setiap bangsa di dunia ini berhak merdeka. Maka dari itu yang menjadi landasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajah juga tidak sesuai dengan peri keadilan, karena penjajah memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain untuk yang masih berjajah memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna ini dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerja dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara sebagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antara bangsa Indonesia terhadap bangsa, tapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Pada alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Kita tahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di dalam alinea kedua dikatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia. Saat yang berbahagia adalah saat yang diinginkan ketika seorang itu berjuang. Ketika kita berjuang untuk mencapai suatu kemerdekaan, ketika kita berjuang melawan penjajah, hal yang diidam-idamkan adalah merdeka. Dan di sini jelas bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sudah sampai pada saat yang menentukan, yaitu saat yang berbahagia, saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah momentum yang telah dicapai yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kesempatan yang bagus, kesempatan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, karena setelah masyarakat Indonesia mengetahui kabar bahwa Indonesia telah dibom atom oleh sekutu, maka para pemuda meminta untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, karena ini adalah momentum. Ketika momentum itu tidak digunakan dengan baik, belum tentu akan datang kesempatan dua kali untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena jelas bahwa pada saat itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini termuat ada cita-cita nasional, harapan secara umum bangsa Indonesia ketika merdeka adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya terbebas dari penjajahan, tidak ada lagi penjajahan di dalamnya. Ketika kita sudah menyatakan merdeka, maka tidak boleh ada negara lain di luar negara kita untuk menjajah negara Indonesia. Kemudian kita sebagai negara yang bersatu. Negara yang bersatu maksudnya adalah negara yang menghendaki bangsa adanya kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun secara sosial.
Kalau kita lihat secara geografis, memang negara Indonesia itu terpisah dari beberapa pulau-pulau. Bahwa Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan, pulaunya sangat banyak. Tapi kita disatukan oleh semangat nasional. Kita adalah negara kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan, meskipun dengan keadaan jarak antara satu batas dengan batas yang lainnya, antara Sabah dengan Merauke, antara Miangas dengan Pulau Rote. Berdaulat, maksud dari berdaulat adalah mengandung bahwa negara Indonesia sederajat dengan negara lain, kemudian bebas menentukan arah kebijakan tanpa campur tangan negara lain. Jadi di negara Indonesia itu adalah negara yang berdaulat, ketika mau menentukan kebijakan itu tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh negara lain. Kita bebas mau kerjasama dengan negara manapun silakan, karena kita adalah negara yang berdaulat sesuai dengan cita-cita nasional. Kemudian Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, hubungan antar negara dengan warga negara, serta warga negara dengan warga negara dilandasi oleh prinsip keadilan. Di sini dijelaskan bahwa antara negara dengan warga negaranya, antara pemerintah dengan rakyat biasa, antara rakyat dengan rakyat, itu dalam berkehidupan harus dilandasi dengan keadilan. Yang harus kita garis bawahi, adil bukan berarti sama rata. Adil berarti memberikan sesuatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita di provinsi ada 33 provinsi. Mungkin pemerintah memberikan anggaran kepada setiap provinsi itu berbeda-beda. Itu bukan berarti pemerintah tidak adil. Pemerintah mencoba adil karena setiap daerah mempunyai porsi kebutuhan masing-masing untuk diberikan anggaran setiap provinsi itu. Artinya adil di sini adalah membagi sesuatu sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang paling utama, kita dalam cita-cita nasional tersebut termuat menjadi negara yang makmur. Makmur adalah menghendaki negara mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bagi setiap warganya. Kemakmuran tidak saja secara material tapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran perorangan atau kelompok, namun kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita yang ingin dicapai dari adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu menjadikan negara yang makmur. Makmur adalah negara gemaripa lojinawi, semuanya tersedia di sini, semuanya rakyatnya merasa bahagia, semua rakyatnya merasa senang. Dalam hal yang ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya, kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya atas perjuangan kita mengangkat senjata, tapi ada andil Allah Subhanahu wa taala, ada andil Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengiringi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat pada zaman dahulu banyak para pahlawan itu berjuang. Ketika mereka berjuang, mereka selalu mengagungkan Tuhan. Mereka tidak lupa dalam beribadah. Ada hal yang bisa kita lihat dari teladan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah jenderal yang selalu taat dalam ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan beliau tidak pernah batal dalam wudunya. Beliau juga selalu meminta kepada pengawalnya untuk membawakan kendi yang berisi air ketika beliau batal dalam wudu, beliau bisa melanjutkan untuk berwudu, sehingga dalam hari-harinya beliau itu tidak pernah batal wudu. Ini menunjukkan bahwa sikap spiritual para pejuang untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia ini sangat ada. Sampai saat ini pun nilai-nilai spiritual akan tetap ada dalam diri bangsa Indonesia. Alihnya ketiga, memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan
dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, bangsa yang bebas menentukan nasib sendiri, bangsa yang bebas dari penjajahan, bangsa yang bebas dari penjajahan. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajahan. Alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan di dunia dan di akhirat, serta jasmani dan rohani. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Artinya ketika negara Indonesia merdeka, ada tujuan yang ingin dicapai, ada sesuatu keinginan di sana. Kenapa kok merdeka? Bukan hanya ketika setelah merdeka kemudian selesai, bukan. Tapi ada perjuangan yang harus dilanjutkan di sana dan ada tujuan dari kenapa Indonesia itu harus merdeka. Yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus ada Undang-Undang Dasar 1945? Itu ada dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya dalam alinea keempat juga memuat bentuk negara, yaitu bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat, tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan mewujudkan tujuan negara, dengan demikian secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala bentuk harus didasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Kita adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu, segala hal yang ada di Indonesia ini diatur oleh hukum. Bagi yang melanggarnya akan ada sanksi-sanksi tertentu yang mengaturnya. Alinea keempat juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik Indonesia merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Artinya pemerintah di negara Indonesia ini dalam pelaksanaannya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan, pemerintahannya adalah secara turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna memiliki kekuasaan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.
Alinea keempat juga memuat dasar negara, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan pembukaan UUD adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara yuridis, konstitusional, Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Demikianlah video singkat tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat, semoga dapat diambil dari cerita-ceritanya, dari manfaatnya untuk kita semuanya, untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.